Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Anggita Febrianti dari kelas 11 Akuntansi dan Lembaga Keuangan 4. Kali ini kita akan membahas piutang dan utang dalam aplikasi Odoo. Setelah di video sebelumnya, kita sudah mengenal apa itu Odoo, fitur-fiturnya, cara membuat database di Odoo, pengenalan Odoo Accounting, kas dan bank. Namun, sebelum kita lanjut, kita akan bahas terlebih dahulu apa itu piutang dan utang. Simak baik-baik ya. Nah, jadi piutang atau account receivable adalah uang yang berhak diterima oleh perusahaan dari pelanggan yang telah membeli barang atau jasa tetapi belum melakukan pembayaran. Nah, kalau utang atau akun payable adalah kewajiban yang dimiliki perusahaan untuk membayar pemasok atau vendor yang telah menyediakan barang atau jasa namun belum menerima pembayaran. Jadi, apa sih tujuannya? Tujuan pengelolaan piutang dan utang adalah untuk memastikan kelancaran arus kas perusahaan serta memudahkan pengelolaan keuangan secara real time. Fitur piutang dalam Odoo membantu perusahaan dalam mencatat setiap transaksi penjualan kredit, memantau pembayaran dari pelanggan, dan mengelola jatuh tempo faktur untuk menghindari keterlambatan pembayaran. Sementara itu, fitur utang memungkinkan perusahaan untuk mencatat pembelian kredit, memantau jadwal pembayaran ke pemasok, dan menjaga hubungan baik dengan pemasok melalui pembayaran tepat waktu. Dengan Odoo, seluruh proses ini menjadi lebih transparan, akurat, dan efisien, mendukung pengambilan keputusan keuangan yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada manfaat pengelolaan piutang dan utang. Sangat terasa bagi perusahaan, karena dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi keuangan. Dengan fitur manajemen piutang, perusahaan bisa memonitor pembayaran dari pelanggan secara real time, sehingga resiko keterlambatan pembayaran dapat dikurangi dan arus kas lebih stabil. Sedangkan pada pengelolaan utang, Odoo membantu dalam pencatatan dan pengaturan jadwal pembayaran kepada pemasok, yang berguna untuk menghindari denda, keterlambatan, dan menjaga hubungan baik dengan pemasok. Selain itu, data yang terpusat di Odoo memudahkan perusahaan dalam membuat laporan keuangan secara cepat dan akurat, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih baik. Masuk ke modul piutang atau account receivable. Yang pertama, pembuatan faktur penjualan, yaitu membuat faktur untuk pelanggan secara otomatis atau manual. Yang kedua, pengelolaan pembayaran, yaitu mencatat pembayaran dari pelanggan baik secara penuh maupun sebagian. Yang ketiga, pengingat pembayaran, mengirimkan pengingat pembayaran otomatis melalui email atau faktur yang jatuh tempo. Yang keempat, laporan umur piutang, menampilkan laporan usia piutang untuk memantau pembayaran tertunggak. Yang kelima, kredit limit dan resiko kredit, memeriksa batas kredit pelanggan sebelum menyetujui pesanan. Yang keenam, dan terakhir, integrasi bank, sinkronisasi pembayaran langsung dari bank untuk rekonsiliasi otomatis. Selanjutnya, modul utang atau akun payable. Yang pertama, pembuatan faktur pembelian, yaitu membuat faktur dari pemasok secara otomatis atau manual. Yang kedua, pembayaran pemasok, mengelola pembayaran ke pemasok baik secara penuh maupun bertahap. Yang ketiga, manajemen jatuh tempo, mengatur tanggal jatuh tempo pembayaran dan mengirimkan pemberitahuan otomatis. Yang keempat, rekonsiliasi otomatis, mempercepat pencocokan pembayaran dengan faktur pemasok. Yang kelima, laporan umur hutang, memberikan laporan usia utang untuk melacak pembayaran yang jatuh tempo. Yang keenam, dan terakhir, kontrol budget dan cash flow, memantau dan membatasi pengeluaran sesuai anggaran dan cash flow yang ada. Nah, jadi kesimpulannya, pengelolaan piutang dan utang di Odoo memastikan kelancaran arus kas dan transparansi keuangan perusahaan. Fitur ini memudahkan pencatatan transaksi kredit, pemantauan pembayaran, serta pengingat otomatis untuk menjaga pembayaran tepat waktu. Dengan laporan real time dan rekonsiliasi otomatis,
Odoo mendukung efisiensi, mengurangi risiko keterlambatan, dan membantu pengambilan keputusan keuangan yang lebih baik. Nah, jadi tahu kan apa itu piutang dan utang dalam aplikasi Odoo? Semoga videonya bermanfaat. Tungguin video-video selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.